Mas, terima kasih. IPK dengan pekerjaan ya. Jadi sebenarnya IPK itu adalah standar dari yang sudah objektif ya dari pencapaian studi seorang mahasiswa yang nantinya sampai dia lulus. Jadi harusnya IPK itu kan jadi target. Karena orientasinya dia mau belajar, dia mau menguasai sesuatu seperti itu. Nah, apakah berdampak? Ya, tentu saja karena IPK sebenarnya mewakili proses yang dia lakukan selama perkuliahan. Jadi bagaimana cara dia memasang target IPK-nya seperti apa, kemudian bagaimana cara dia berjuang untuk menyesuaikan diri mencapai IPK, kan seperti itu. Karena pencapaian IPK kan tidak hanya dipengaruhi dari kognitif saja, tetapi juga berbagai hal. Nah, bagaimana dia menyesuaikan itu, kalau dia berhasil akan menjadi bekal dia dalam dunia pekerjaan, sebenarnya seperti itu. Namun demikian tidak dikatakan berbanding lurus gitu ya, yang IPK-nya luar biasa kemudian kinerjanya luar biasa. Semua akan juga didukung oleh kemampuan soft skill-nya yang juga bisa dikembangkan dalam proses perkuliahan, seperti itu. Ya, kalau IPK dan soft skill harusnya berimbang ya, karena seorang yang bekerja, berbisnis atau melakukan suatu usaha harus memiliki kemampuan problem solving yang baik ya. Kemudian juga beberapa bidang itu harus memiliki penguasaan yang itu harus tercermin dari proses belajarnya, IPK-nya seperti itu. Nah, soft skill itu contoh misalkan orang yang pandai tidak akan mungkin bisa tampil kepandainya kalau komunikasinya kurang baik. Untuk menjadi pemimpin, dia punya strategi yang bagus, tapi dia tidak bisa mengarahkan bawahan, akhirnya juga tidak baik. Jadi memang harus berimbang, seperti itu. Perusahaan memang punya beberapa standar ya, tapi biasanya tidak terlampau jauh dan menyesuaikan dari kondisi pendidikan. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu dikatakan baik itu seperti apa, maka dia akan ngikutin angka itu. Kalau dia mengutamakan lebih di soft skill misalkan atau di organisasinya atau prestasinya, maka bolehlah orang yang berprestasi waktunya banyak di prestasi sehingga IPK-nya mungkin menurun. Nah, mungkin perusahaan akan menurunkan sedikit, tapi biasanya tidak terlalu jauh ya dari standar yang dikatakan cukup atau baik oleh universitas atau perguruan tinggi terkait. Untuk info sebelumnya, UCC ini sekarang sedang bereformasi bentuk juga ya. Jadi pada tahun 2020 ketika saya di divisi pengembangan karir, UCC memang fokusnya adalah bagaimana caranya adik-adik lulusan itu bisa segera memasuki karirnya, baik itu sifatnya bekerja atau berwirausaha. Jadi ada divisi kewirausahaan, ada juga divisi pengembangan karir. Nah, di pengembangan karir selain mengajak adik-adik untuk mengarahkan diri, oke, mau kerja di bidang apa yang harus dikuasai, juga ada pelatihan-pelatihan soft skill seperti public speaking, kemudian bagaimana dia beradaptasi di new era, seperti itu, terus networking, seperti itu. Kemarin banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan UCC untuk mengembangkan soft skill adik-adik. Memang UCC itu memiliki program dan targetnya sendiri-sendiri. Jadi kita mengacu misalkan mau berfokus pada wisudawan atau calon wisudawan, maka kegiatan-kegiatan yang berhubungan itu seperti bagaimana mempersiapkan diri di seleksi kerja itu lebih banyak melibatkan jurusan semester-semester akhir. Tapi tidak menutup kemungkinan di akhirnya UCC akhirnya berkembang sehingga menerima juga dari umum. Nantinya masih akan ada program seperti menelusuri data-data minat adik-adik ini kemana gitu ya. Kemudian ada penelitian-penelitian kaitannya dengan apa sih yang harus dikuasai, ada posisi-posisi baru apa, ini kan pandemi juga ya, ada posisi-posisi baru apa yang menjadi peluang kesempatan buat adik-adik. Kemudian yang sudah berlangsung adalah program career fair yang itu sangat beragam sehingga
harapannya adik-adik itu memiliki kesempatan juga di situ gitu loh. Jadi memiliki pengetahuan yang lebih tentang berbagai perusahaan yang ada di sekitar dia. Untuk terkait dengan bagaimana melatih adik-adik agar bisa sinkron gitu ya dengan pekerjaan, maka kami bekerja sama mengundang para praktisi di beberapa perusahaan yang ternama dan figur-figur yang berhasil juga untuk bisa mengisi dan menularkan ilmunya kepada adik-adik. Kemarin ada dari BHS Tech, ada dari Google, ada dari BP, ada dari Mahaka, begitu ya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memang kita ajak. Kemudian di Career Fair-nya juga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Ada BASTEC juga, ada Cikal, ada Karya Manunggal dan sebagainya. Jadi memang untuk membuka lowongan ruang pekerjaan dan paling minim membuka wawasan adik-adik terkait ini loh ada pekerjaan seperti ini, oh ini ada perusahaan yang sifatnya seperti ini, itu sudah kami lakukan di tahun kemarin seperti itu. Kampus Merdeka Belajar itu yang mendorong adik-adik untuk mau berkolaborasi, ya, mau mengembangkan ilmu, jadi tidak terbatas pada ilmunya saja, tetapi juga banyak belajar dari hal yang lain. Di UCC saat ini sudah ada kegiatan terkait dengan program magang bersertifikat yang sesuai dengan program Merdeka Belajar, yaitu lebih memperbanyak prakteknya, yang nanti arahnya mungkin akan lebih sering atau lebih banyak, sifatnya seperti itu. Jadi dari UCC karena berfokus pada karirnya, jadi memang itu yang dilakukan terkait dengan Merdeka Belajar dan berkolaborasi dengan pihak-pihak industri dan praktisi karena nanti kebutuhannya ke arah situ. Kalau di UNESA ini saya lihat sudah perkembangan yang luar biasa ya, adik-adik IPK-nya sudah bagus-bagus tapi juga mau belajar. Nah, kalau kondisi pandemi ini memang tidak bisa menjadi ukuran bagi kami. Namun memang yang bisa saya sarankan adalah harus menyeimbangkan antara kondisi akademik dan soft skill. Karena tadi kemampuan kita membuat strategi, kemampuan kita memecahkan masalah tidak akan muncul kalau kita tidak mengkomunikasikan, tidak akan muncul kalau kita tidak bekerja sama, yang itu membutuhkan soft skill. Seperti